Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujiannya lah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam satu program kesayangan kita, Kajian Manajemen Islam. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program kesayangan kita, Kajian Manajemen Islam Mitra Pas. Nah, program ini hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Kafah Center dan IPHI Kabupaten Pati. Tentunya setiap kesempatan akan ada selalu topik yang kami bahas, dan kebetulan pagi ini ada bahasan menarik tentang mana yang lebih baik, memilih pemimpin yang populer atau memilih pemimpin yang efektif. Sebuah upaya mencerdaskan kehidupan. Dan pagi ini tentunya sudah hadir bersama saya narasumber kita untuk memberikan pencerahan, ada Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini ada satu topik yang kita bahas tentang mana yang lebih baik, memilih pemimpin yang populer atau memilih pemimpin yang efektif, sebuah upaya mencerdaskan kehidupan. Karena di beberapa kesempatan ini kebanyakan juga pemimpin-pemimpin yang lebih diutamakan yang populer, sehingga hal inilah yang terkadang menyandera masyarakat atau umat. Mohon pencerahannya Pak Juli, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Pagi ini masih cukup dingin ya. Bulan Agustus biasanya berdiding karena matahari ada di utara, sedangkan yang dari bawah naik ke atas, ke tengah dengan udara yang dingin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kekeringan juga sudah mulai banyak dirasakan. Ayo kita bisa bantu-bantu. Paling tidak kalau kekeringan ya air bersih. Maka IPHI kerjasama dengan PMI, IPHI Peduli sudah mencoba untuk membantu. Tahap pertama sekian puluh tangki air ke tempat-tempat tertentu yang dibutuhkan atau membutuhkan. Nanti kalau kurang lagi karena masih agak panjang kekeringannya, setidaknya sampai awal Oktober ya, masih ada 2 bulan lebih. Ayo kita bantu mereka. Kita siapkan yang kekurangan dengan air-air. Kalau di rumah kita ada tetangga-tetangga yang kebetulan kekeringan sumurnya, monggo yuk kita sengkuyung siapkan air pump kita untuk mereka. Dan nanti untuk selanjutnya mari kita gotong royong, kita arahkan kepada air bersih sehingga mereka tidak lagi kekurangan air untuk kehidupan yang normal dan sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin menyampaikan ya, kita ingin sharing dengan upaya untuk mencerdaskan kehidupan ummah kita atau kehidupan berbangsa kita.
Namun ini sifatnya masalah yang sifatnya universal. Dimanapun sebuah komunitas atau organisasi, skala kecil rumah tangga, skala kecil RT RW, skala kecil di kampung, di desa, di kecamatan, dimanapun, di pekerjaan kita, atau di wirausaha kita, atau bahkan sampai kepada pemerintahan pusat, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Timbul sebuah pertanyaan bahwa pemimpin itu penting sekali, yang mewarnai apa-apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang care terhadap kebersihan, maka lingkungannya akan bersih. Seorang pemimpin yang care terhadap wong cilik, maka program-program wong cilik akan banyak di endorsement atau dirancang. Pemimpin yang adil, maka dia akan berupaya menyeimbangkan berbagai pihak, yang kecil maupun yang gede, yang kelompok ini maupun kelompok ini, yang pro dan kontra akan dicoba untuk di-setting, di-endorsement agar supaya mereka tidak timpang, tidak membelah, tidak tambah menganga, yang miskin maupun yang kaya, dan seterusnya. Pemimpin yang care terhadap korupsi, anti korupsi, maka dia akan membuat aturan-aturan untuk korupsi ini bisa dikendalikan dengan baik. Sebaliknya, kalau tidak care terhadap korupsi, korupsi akan di mana-mana. Tidak care terhadap keadilan, pembelahan akan di mana-mana, jurang miskinan dan kekayaan, orang kaya orang miskin akan melebar, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka termasuk pemimpin yang care terhadap keinginan untuk meneladani sebuah komunitas, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam lingkungan yang terkecil rumah tangga kita, baik di dalam lingkungan yang lebih besar, bahkan secara skala nasional, maka dia akan berusaha untuk menampilkan keteladanan yang baik. Orang itu harus jujur, orang itu kalau janji harus ditepati, orang itu harus adil, orang itu harus mensejahterakan kehidupan bangsa di semua lapisan, tidak kelompok tertentu saja, dan seterusnya dan seterusnya. Memilih pemimpin ini sangat urgent, sehingga kalau saya mengatakan memilih pemimpin ini jihad fisabilillah, dampaknya luar biasa. Maka di dalam hadis yang sangat terkenal, ya, jadi kalau kita salah memilih pemimpinnya tidak kompeten, tidak ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu terjadi di banyak hal, baik di skala kecil, ya misalkan di dalam keluarga, pemimpinnya dalam artian suaminya senang foya-foya, senang ngombe, senang main, senang selingkuh apa. Padahal kalau kerja ya hasilnya tidak karu-karuan. Suruh istri kerja, nyari kerja dan sebagainya. Tidak bisa meneladani, tersinggung sedikit ngaplok bojone dan sebagainya. Rusak itu rumah tangga. Rusak rumah tangga. Nah, demikian di pekerjaan. Kalau pemimpinnya nggak jujur, pemimpinnya tidak memiliki kemampuan problem solving, pemimpinnya enggak ini, pemimpinnya tidak bisa adil,
tidak bisa menegakkan kedisiplinan, pemimpinnya tidak punya kemampuan untuk mengkader atau mendidik atau mentraining atau membentuk sebuah komunitas yang berkualitas sampai kepada level yang sangat tinggi misalkan di negara, maka yang terjadi adalah kerusakan. Jadi kalau dalam pekerjaan bisnis misalkan rugi, ya maka dia akan tambah rugi, akhirnya bangkrut. Kalau sebuah lingkungan, maka lingkungan itu akan pecah belah, akan tidak guyub, tidak kebersamaan dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, karena itu di dalam memilih pemimpin ini perlu kita cerahkan. Pemimpin yang populer akan cenderung untuk dia concern terhadap kepopulerannya. Misalkan fisiknya ganteng, misalnya misalnya dia bintang film atau apa kayak, pokoknya sudah populer, atau dia senang membuat pencitraan, ada sesuatu dia akal-akal, wong zaman sekarang ini sudah terlalu pinter ya untuk merekayasa. Bantuan gede baru gue terus dia tinggalkan, bantuannya diambil lagi, misalkan traktor atau apa. Begini disetting, kalau yang bagus-bagus yang bisa menimbulkan ini dia selalu tampil di depan. Begitu dia ada yang negatif dia delik sembunyi dan seterusnya, di blow up yang negatif didelik nih, ditutupi. Di semuanya begitu sehingga dia memang concern di popularitas. Mungkin dia populer, tetapi kalau dia lebih concern di sana, maka cenderung efektivitas di dalam fungsinya itu akan menjadi dinomorduakan. Alias misalkan dicoba keluarga itu kan yang bagus, memberikan finansial ekonomi yang memadai, rumah memadai, keteladanan yang memadai, kekompakan yang memadai dalam keluarga, keguyuban, kebersamaan, melatih agar anak kita terdidik berakhlak dan sebagainya, mensinergikan antara suami istri dan sebagainya, dan seterusnya sehingga bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hal-hal yang negatif dihindari sebanyak mungkin, bahkan mungkin misalkan ngerokok sehingga tidak boros, tidak menyerang paru-paru, anaknya jadi nggak ngerokok. Kita melatih anaknya untuk mendidik, kita sendiri mendidik sedekah ke sana ke sini, dilihat anak kita dan sebagainya, dia dididik untuk menjadi orang yang lomo, menjadi orang yang berjiwa sosial, gotong royong, dijak sana sini sehingga dia bisa menikmati kebersamaan sosial. Dan seterusnya. Kalau diskusi kita ajak akal sehat, ayo gimana kita pancing. Nah, jadi keluarga itu akan sehat, fisiknya sehat, ekonominya sehat, agamanya sehat, ibadahnya sehat, segala macamnya, sehingga menjadi hasanah dunia, hasanah akhirat. Kalau dalam pekerjaan juga seperti itu. Nah, maka pemimpin yang efektif itu yang kita utamakan. Yang terbaik itu efektif sama populer. Tetapi menyandingkan dua hal itu tentu tidak mudah. Sehingga kita berorientasi di dalam manajemen Islam adalah carilah pemimpin yang efektif. Efektif berarti sangat bersentuhan dengan kemampuan, kompetensi dia, karakter dia, ya, visi dia untuk selalu membangun, memberikan peran yang sangat aktif
agar sasaran atau tujuan komunitas tersebut, baik skala rumah tangga dalam pekerjaannya, kalau pekerjaannya tentu diharapkan bisa beruntung, bisa sehat, bisa kondusif, bisa stakeholdernya diperhatikan dengan baik, baik lingkungan karyawan maupun keuntungannya, sehingga bisa berkembang, sehingga budayanya budaya yang bagus, jujur ditegakkan dan sebagainya, kedisiplin ditegakkan dan sebagainya. Dia harus dicontohi, itu harus dikasih wawasan-wawasan terus menerus, sehingga timbullah suatu komunitas dalam pekerjaan itu, baik di swasta maupun di pegawai negeri dan sebagainya, menjadi sesuatu yang harmoni, yang sinergi, yang efektif terhadap sasaran dari pekerjaan itu. Kalau di pertanian, ya sasarannya petani-petani kita bisa subur makmur, bisa mendapatkan finansial pinjaman yang lebih murah dan sebagainya, tapi bertanggung jawab dan seterusnya. Komunitas itu akan sehat dimanapun. Kalau itu wirausaha, wirausahanya akan berkembang, akan semakin baik dan seterusnya. Bahkan termasuk CSR-nya, dia peduli sama lingkungannya. Jadi seperti itu. Nah, karena itu pemimpin yang efektif, pemimpin yang berusaha untuk punya visi, punya karya, punya kompetensi, belajar sana sini, mensinergikan banyak, mengkader anak-anak buah teamwork yang ada yang di dalamnya, dan semuanya mencari solusi-solusi diskusi yang menggunakan akal sehat, sehingga sasaran-sasaran kecapai. Kalau di perusahaan tentu keuntungan, citra yang baik, kualitas yang baik, semakin berkembang, SDM-nya semakin punya kualitas yang semakin bagus, teamwork-nya dan sebagainya, sehingga perusahaan itu bisa sehat, bisa berkembang, dan bisa bermanfaat bagi anak buah, bagi stakeholder, bagi lingkungannya, dan akan menjadikan contoh untuk membangun di masa masyarakat. Misalkan dia peduli kepada bencana dan sebagainya, itu akan menjadi budaya-budaya, sehingga di dalamnya itu menjadi sesuatu yang kita harapkan. Nah, bagaimana kalau itu desa, bagaimana kalau itu RT, bagaimana kalau itu kelurahan, bagaimana kalau itu kabupaten, bagaimana kalau itu negara? Maka ayo kita mendahulukan memilih pemimpin yang efektif, itu yang benar. Sehingga misalkan sebuah yang level tinggi aja lah, kita bicara negara, efektivitas sasaran negara ini apa? Bagaimana negara itu terbentuk suatu komunitas yang mengedepankan akal sehat. Setiap pemimpin mengedepankan keteladanan untuk jujur, untuk disiplin, untuk rendah hati, untuk memberi keteladanan, untuk care sama orang cilik, untuk menyatukan potensi-potensi yang ada, baik yang pro maupun yang non pro, misalkan seperti itu, sehingga bisa semakin bersatu, bisa meneladani, bisa membentuk blueprint yang kokoh, keuangannya cukup handal. Apakah di sebuah negara itu bangga kalau sekedar mengatakan hutang kita ini banyak, tapi hutangnya Amerika jauh lebih banyak? Jangan begitu, itu termasuk kategori nggak efektif. Cara berpikir yang tidak berdaya guna. Kalau kita mampu membuat hutang kita ini terkendali, sehingga tidak dikendalikan oleh si penghutang, ya, tidak dibatas-batasi, tidak diberi banyak syarat-syarat bagi itu. Apalagi kalau kita nggak punya utang atau utangnya sangat dikit, tentu itu akan lebih merdeka kita di dalam mengendalikan internal negara kita. Kalau dalam skala kecil keluarga kita, kalau dalam skala yang di pekerjaan kita,
maka itu akan lebih baik. Sasarannya jangan membandingkan orang lain. Ya, dia negara bahasa memilih begitu silakan. Tapi kita kalau bisa hutangnya terkendali, keadilan betul-betul tercerminkan, korupsi ditekan sedikit mungkin sehingga menjadi negara ini banyak surplusnya. Kekayaan alam jangan dilempar ke orang-orang tertentu yang kelompok kecil. Untuk kesejahteraan, sampai Mahfud MD mengatakan nantikan kekayaan alam ini dikembalikan ke rakyat kita, bisa-bisa satu keluarga nerima duit 20 juta tiap bulan. Wah, kan sudah sejahtera itu, makmur, sejahtera dan sebagainya. Nah, jadi pendidikan bisa free dan sebagainya, biaya-biaya bisa murah dan sebagainya. Sasaran ke sana. Kalau pemimpin yang efektif, dia tentu harus punya kompetensi, punya visi, punya karya-karya yang dia perjuangkan terus. Mulai dari blueprint, dasar-dasar pondasinya berupa aturan-aturan main, sampai kepada karya-karya nyata. Kalau care sama wong cilik, dia tentu akan membuat suatu aturan-aturan, blueprint, pondasi-pondasi yang membuat orang cilik itu jadi lebih terdukung. Mungkin wawasannya, mungkin sikap mentalnya, mungkin finansialnya, dan sebagainya. Sehingga ruang itu akan lebih dorong untuk agar supaya kelompok miskin ini tidak makin menganga. Sekelompok kecil tapi super kaya raya, 700 turunan, sementara yang banyak itu kekurangan-kekurangan. Jadi efektif berusaha untuk ke karya-karya. Maka mari kita pilih pemimpin di skala manapun. Kalau seorang putri memilih pemimpin rumah tangganya misalkan, cobalah pilih yang pemimpin yang efektif, yang bisa memberikan teladan, punya visi, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dalam koridor Islam, memberi makan keluarganya dengan cara yang halal. Dia tidak mau kotori keluarganya dengan hasil-hasil korupsi dan sebagainya. Dia ajak untuk beribadah dan sebagainya. Dia ajak untuk sederhana, dia ajak untuk lomo, dia ajak untuk care kepada sosial keluarganya, anaknya, sehingga keluarga itu akan menjadi snowballing ke arah yang positif, yang maslahah, yang rahmatan lil alamin. Nah, kalau skala pekerjaan ya kita bentuk itu, kita bangun sesuatu yang sehat, kita didik dan sebagainya. Maka sidik, amanah, tabligh, fatona itu sangat ideal. Ya, 4 kriteria yang sangat utama di dalam memilih sebuah kepemimpinan. Jadi efektifnya, jangan populernya. Oh itu ya jadi DPR ya, pada bintang, ganteng atau cantik, pinter nyanyi dan sebagainya. Oh pilih, apalagi amplopnya berterbangan dan sebagainya. Tadi DPR apakah dia bisa menjadi wakil rakyat efektif? Cuma ngok aja, ikut sana ikut sini, ada kesempatan begini dan sebagainya, nggak berani untuk menentang sesuatu keputusan yang mungkin tidak menguntungkan orang kecil dan sebagainya. Rusaklah negeri ini, rusaklah perusahaan wirausaha kita, rusaklah komunitas di dalam pekerjaan kita, rusaklah kantor-kantor yang kita pegang, rusaklah keluarga kita. Manakala kita ini mengandalkan popularitas, pencitraan, namun efektivitas kerjanya, efektivitas menuju sasaran komunitas yang diharapkan ini tidak concern ke sana, atau tidak memiliki kemampuan problem solving, kapasitasnya rendah, maka mari pilih di semua lapisan, pilihlah pemimpin yang efektif, yang kompeten, yang akan membawa komunitasnya menuju sasaran yang kita harapkan. Sasarannya kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ekonominya cukup dan seterusnya.
care terhadap lingkungan dan sebagainya, bisa mengkader anak-anak kita dengan anak-anak yang soleh-solehah dan seterusnya, yang dia punya pandangan akal sehat, yang bisa mencerminkan sesuatu yang akhirnya bisa mendorong kemaslahatan umat, bermanfaat bagi banyak hal. Dan kalau organisasi di lingkungan sekolahnya itu bisa bagus dan sebagainya, berkualitas tapi tidak sangat mahal. Dicontohkan gurunya ini kompak ini dan sebagainya, ada pengajian, ada ini, ada teladan-teladan sehingga bagus, bisa dikenal dan sebagainya. Kalau berada di pekerjaan kantor, misalkan di urusan apa, kayak urusan pertanian, urusan apa perdagangan, urusan apa pariwisata, apapun, di situ akan nyumber efektivitas. Kalau kita pilih pemimpin yang efektif, bukan pemimpin yang populer, bukan pemimpin yang ngamplopi paling banyak, bukan pemimpin yang karena dia itu bintang film terkenal di mana-mana disuruh itu di-endorse sehingga gitu, tapi pada saat dia melakukan pekerjaan amanahnya, dia tidak bisa memberikan yang terbaik, dia tidak bisa membangun karya-karya yang terbaik, dia tidak bisa memberi contoh yang terbaik. Rusaklah komunitas, rusaklah organisasi, rusaklah lingkungan. Kalau skala paling besar, rusaklah negara kita. Begitu. Contoh sebagai orang yang di yudikatif, bercontoh, nggak mau dia dimplok-plok sana aja, nggak mau. Yang penting adil, objektivitas gimana? Kalau Indonesia ini keadilan ditegakkan dengan cara yang betul-betul tegak sesuai dengan apa keadilan yang seharusnya dilakukan. Masya Allah, itu akan mendorong percepatan yang baik. Kalau pemimpin yang beri teladan efektif terhadap karya-karyanya, kalau wakil rakyat betul-betul diniatin untuk membangun institusi DPR di tingkat manapun dengan cara yang efektif untuk mengawasi, untuk apa dan sebagainya. Hebat Indonesia ini. Karena Indonesia penuh kaya raya, dan Indonesia itu ya wonge ya pinter-pinter, ndak bodoh-bodoh dan sebagainya. Kita cerdaskan kehidupan bangsa, Jangan pilih pemimpin yang mendorong kepada kepopuleran saja, tapi pilihlah pemimpin yang efektif, yang tepat sasaran, yang berdaya guna, yang membawa kita semuanya menuju sasaran yang kita inginkan bersama. Maka kita akan menjadi komunitas yang sehat, yang berkah, yang sejahtera, yang mencerdaskan kehidupan di lingkungan kita, baik skala rumah tangga maupun skala nasional. Maka mindset ini perlu dirubah di dalam pikiran kita, dan kita jadikan ini menjadi patokan yang benar di dalam memanage kehidupan kita yang lebih berkualitas dunia maupun di akhirat. Monggo silakan. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang pagi ini ingin berdiskusi, bergabung, silakan Anda bisa komentar di fanspage kami, karena kami juga live menggunakan audio visual di fanspage kami Radio Pas FM 42, akan selalu kami pantau, atau telepon di 02953858877. Dan audio ataupun juga teks Anda juga bisa Anda kirim melalui WhatsApp di 0852779999 101. Yang sudah bergabung ini sepertinya tidak pernah ketinggalan, ada Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni yang baik. Monggo. Salam sehat. Pemimpin seperti apakah yang dimaksud Pak Juli tadi tentang pemimpin yang efektif itu? Dan apa yang dimaksud pemimpin menurut para ahli? Salam sehat, pagi yang cerah, pagi ini seger udaranya, nikmatnya luar biasa. Tidak usah beli oksigen katanya. Mohon bertanya Pak Juli. Ya pemimpin yang efektif tentu pemimpin yang kompeten, pemimpin yang bisa membawa
yang dipimpinnya ini menuju sasaran-sasaran organisasi yang diharapkan. Kalau level perusahaan tentu sasarannya itu menguntungkan, berkembang, semua stakeholder, karyawan, lingkungan dan sebagainya bisa diperhatikan dengan baik. Kokoh, SDM-nya kuat, bersinergi, berkembang, berkualitas, citranya juga bagus, kualitasnya juga bagus, sehingga dia bisa snowballing berkembang dengan baik. Karena kalau dalam bisnis ini yang diarahkan adalah long term system, artinya suatu pola pikir yang jangka panjang, tidak hanya pendek. Kita terkenal habis itu bangkrut, enggak begitu, tapi secara umum perusahaan itu bisa jangka panjang, maka harus di setting sesuai dengan sasaran. SDM-nya harus kokoh, kualitasnya harus kokoh, citranya harus kokoh, kuat di semua sisi. Nah, sehingga termasuk CSR-nya ya, termasuk kepedulian terhadap lingkungannya dan sebagainya. Pemimpin yang membawa itu tentu efektif, tepat sasaran, berdaya guna sesuai dengan sasaran organisasi. Kalau organisasi itu sebuah sekolah, bagaimana sekolah ini bisa punya citra yang bagus, lulusannya bagus, bisa dididik dengan akhlak yang bagus, timnya kokoh dan sebagainya, lingkungannya bisa bagus, bisa sehat, bisa di situ bisa terjadi banyak keteladanan. Misalkan ada kios-kios yang gratis atau bahkan kios-kios jujur misalkan gitu, sehingga nggak usah melatih anak-anak kita jujur, melatih anak kita ini punya akal sehat yang ini, sehingga guru-gurunya di dalam memberikan approach dan sebagainya kepada anak didik kita akan menggunakan akal sehat, tidak emosional dan sebagainya. Mau memecahkan masalah, untuk berdiskusi, akal sehat yang ditonjolkan dan sebagainya. Kalau ini komunitas di sebuah lingkungan, RT, RW dan sebagainya, sasarannya apa? Oh tentu lingkungannya bisa guyup, berukun, lingkungannya bersih, sehat, hijau royo-royo. Kalau ada kekurangan mudah sekali kita cari bantuan, kalau ada orang yang sakit kita kunjungi dan sebagainya. Maka di situ ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau selevel negara tentu orang yang efektif, orang yang punya kompetensi, orang yang punya visi, membawa negaranya ini yang adil, yang jujur, penuh keteladanan, yang bersih, yang care terhadap wong cilik, yang mampu mengoptimalkan resos-resos yang luar biasa yang sekarang banyak diambil orang luar dan sebagainya. Harus punya kemandirian yang tinggi, harus punya harga diri yang tinggi, harus bisa mencerdaskan bangsa sehingga semuanya bisa dikelola dengan baik, jujur, dengan adil, dengan transparan, dengan penuh objektivitas sasaran, memilih anak buahnya bukan karena amplopnya yang banyak dan sebagainya, bukan karena KKN atau apa, sehingga begitu membuat rancangan tidak di markup yang sampai berkali-kali lipat. Semuanya kalau itu sudah aspek yang mendasar, harus ada blueprint berupa undang-undang yang menonjol. Undang-undangnya juga jangan sampai hanya menguntungkan kelompok kecil tok, tapi wong cilik banyak yang dikorbankan dan sebagainya. Kemampuan pemimpin untuk membawa yang lebih menuju tepat sasaran, itulah yang kita cari. Karena itu kita harus tahu track recordnya dia, cara bicara dia, cara berpikir dia, cara mencari solusi dia, prakteknya di lapangan yang selama ini bagaimana, care-nya terhadap bagaimana tentang keseimbangan antara kaya dan miskin, antara kelompok kecil yang kelompok besar, antara yang pro dan kontra, sehingga semuanya bisa membangun sinergisitas, bisa membangun semangat, membangun bangsa kita, bisa membangun semangat, membangun akal sehat, bisa terus semangat membangun keadilan dan kejujuran. Data-data bisa dibaca dengan betul-betul jujur. Nek miskin itu berapa persen sekarang, tandanya gimana, kalau ini semuanya
insya Allah itu sebuah cita-cita. Dan pemimpin yang efektif, pemimpin yang lebih mampu untuk membawa, menggerakkan, mensinergikan semua kekuatan menuju yang sasaran yang kita inginkan. Misalnya sasaran ini, negara ini kan berdasarkan Pancasila, maka kehidupan agama, ketuhanan yang Maha Esa yang simbol utama dari sebuah agama itu diperhatikan semuanya, jadi rukun dan sebagainya. Peri kemanusiaan adil beradab, kita harus memberi contoh keteladanan yang berhadap dengan yang adil, dengan penuh keperi kemanusiaan, wong-wong sing sulit-sulit yang care-care dan sebagainya dibantu dan sebagainya. Persatuan Indonesia, kita care terhadap persatuan, maka kita nggak boleh musuh kita habis-habisi, terus sementara yang pro kita dipuja-puji, kita sendiri yang jelek-jelek ditutupi, yang bagus-bagus ditambah-tambahin sampai maksimal. Akhirnya tidak sesuai yang kita harapkan, karena orientasinya jadi pencitraan, jadi popularitas, tapi bukan efektivitas. Nah, itu yang kita harapkan, Bang Joni. Harapannya itu sesuai dengan tuntunan Islam, bisa membangun peradaban yang berkualitas, membangun peradaban yang maslahah, yang benar, yang baik, yang thayyib, yang sejahtera, yang care terhadap kehidupan yang berkualitas, baik dunia maupun di akhirat. Ngaten nggih, monggo. Mungkin jenengan sudah tahu ini, tapi paling tidak untuk mempertajam bahwa pentingnya mindset untuk kita memilih pemimpin yang terbaik, yaitu pemimpin yang efektif membawa yang dipimpinnya menuju sasaran yang kita harapkan, yang positif tentunya. Bukan untuk memperkaya orang per orang, sekelompok kecil yang 700 turunan. Monggo, yang lain silakan. Baik, yang sudah bergabung kembali dari Pak Tanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan tentang para pemimpin yang terpilih, dari pengamatan saya, mohon maaf apabila ada yang salah, dan ketika saya sempat membaca sejarah-sejarah, masa kekhalifahan dulu ini kan dari yang kepopuleran dulu, Bapak, yang dekat-dekat dengan circle-nya atau lingkaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau-beliau ini yang terpilih memilih para menteri-menteri tentunya yang cakap. Kalau bidang militer ya dipimpin oleh orang yang cakap dalam kemiliteran. Kalau sekarang mungkin menteri keamanan dan sebagainya itu. Kemudian dari sudut pandang yang memahami tentang pertanian juga menteri pertanian dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu turun ke jalan, sehingga beliau-beliau ini hanya perlu data, kemudian mengeksekusi atas dasar masukan dari para menteri-menteri ini tentunya untuk kemaslahatan, dan itu sepertinya juga dari tahun ke tahun modelnya seperti itu. Apakah demikian, hanya orang yang bisa mampu membaca untuk menyelesaikan sebuah masalah lewat diskusi, lewat pakar-pakar, atau bagaimana? Mohon pencerahannya, Pak Juli. Ya itu, jadi sebetulnya khalifah itu kan malah Rasulullah itu begitu meninggal kan yang dipilih orang yang paling berkualitas. Ternyata dari berbagai pengorbanan, perjuangan yang sudah dilihat sehari-hari selama perjalanan Rasul itu, ternyata yang paling gigih, paling berani untuk menyikapi terhadap kebenaran, dan di situ sangat konsisten sekali, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar itu. Karena memang itu peralihan awal. Yang dibutuhkan adalah sosok yang tegar dalam menegakkan, dalam memberikan contoh-contoh kebenaran. Baru Umar, bahkan Umar ini diindikasikan sosok macam Umar ini ke depan zaman globalisasi itu akan semakin dibutuhkan. Kalau pemimpin yang efektif, umumnya popularitasnya akan berkembang terus. Tapi kalau mengandalkan di depannya populer, maka efektivitas kemampuannya ini dinomorduakan. Sehingga unsur-unsur pencitraan fisik yang kuanteng, yang ini, yang terkenal, itu didominankan.
pencitraan keputusan-keputusan yang nggak populer, tapi itu sangat berguna untuk wong cilik dan sebagainya, itu akan diarahkan ke sana. Nggak populer nggak apa, kalau itu asalkan kebanyakan orang kecil bisa menikmati dengan baik. Sebab populer itu orientasinya kepada terkenalnya saja. Padahal kalau kita jadi pemimpin efektif, insya Allah secara bertahap kita akan menjadi orang yang terkenal, yang populer juga. Tapi kalau orang mengandalkan popularitas, belum tentu. Karena apalagi dicitrakan yang baik dan pilih kelompok yang betul-betul ngatok kepada dia dan sebagainya, sehingga timbullah suatu ini Fir'aun itu populer tapi merusak kehidupan berbangsa dan sebagainya zaman dulu ya misalnya. Tapi Umar populer tapi dia efektif sekali memberi contoh keteladanan, kesederhanaan, memberi contoh menegakkan keadilan, kejujuran dan sebagainya. Nah, kita pilih berorientasi kepada orang yang menonjol kepemimpinannya itu adalah efektivitasnya, yang mengandalkan kompetensinya bisa membawa kepada sasarannya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sekarang memang banyak yang belum milih pemimpin apa yang memang dekat karena dia dulu pernah menjadi kunci suksesnya dia, terus dia misalnya ngasih amplop apa udah gitu, padahal kompetensinya dia rendah. Ini yang saya maksud ya. Pilih yang kompetensinya menonjol, pilih yang kompetensinya menonjol, efektivitas kepemimpinan menonjol, sehingga akhirnya di masing-masing itu punya sasaran yang ini. Nah, perkara di lapangan itu masing-masing kondisinya beda-beda. Sang pemimpin kalau di tempat yang itu sesuatu yang baru, di mana perubahannya tuntutannya besar, dia harus ada di depan. Harus di depan. Ibaratnya kalau di dalam ilmu kepemimpinan salah satunya dia ing ngarsa tung tulodo, ing madya bangun kersa. Kalau ada komunitas atau bagian tertentu, ada kelompok tertentu, entah bagian apa itu, di situ kemandirian tinggi, sudah bagus, kualitasnya bagus, pergantian ke proses pemimpinnya menggunakan akal sehat yang bagus, jujur dan sebagainya, dia tuturi handayani aja. Tapi untuk sesuatu yang memerlukan pondasi, blueprint, undang-undang apa yang itu bagus sekali, itu dia harus sung tulodo, ingat sung tulodo. Nah, pada saat kita ini kemerdekaan, mumpung sekarang lagi semangat kemerdekaan, dulu desain negara ini sebetulnya sudah bagus dan dengan penuh arif bijaksana itu memperhatikan dan sebagainya di preambul, di undang-undang dasarnya itu dari konsep cara berpikir yang orang yang berjiwa negarawan, berjiwa besar, sehingga akhirnya begitu. Seharusnya cukup untuk itu jadikan patokan. Kalau perlu tambahan, bikin patokan lagi berupa undang-undang lain dan sebagainya. Tapi undang-undang ini harus disinergikan dengan arif bijaksana. Namanya, maka dalam Pancasila itu kan ada ya. Nah, sila keempat itu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sesuatu yang menonjolkan nilai-nilai positif yang sangat tinggi di situ, yang tidak mengedepankan kelompok-kelompok tertentu. Kelompok itu besar lahnya harus dia begini, enggak, karena nilai-nilai universal itu yang akan dijadikan patokan. Baik dia kecil, kalau memang itu nilai universalnya harus adil, harus di-carry, ya dia yang kecil pun, kelompok kecil pun harus diperhatikan, dan seterusnya. Pada intinya demikian ya. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya urusan bernegara, di dalam pekerjaan, di dalam berwirausaha, membangun bisnis, di dalam keluarga, itu semuanya dibutuhkan sosok pemimpin yang efektif, yang punya kompetensi, punya kapasitas, mampu membawa apa yang dipimpinnya ini menuju cita-cita yang kita harapkan.
sasaran-sasaran kehidupan yang kita harapkan, cita-cita itu bisa berupa tujuan-tujuan atau goal-goal yang berupa besar, berupa jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, yang itu akan di set up step by step menuju ke sasaran yang kita inginkan. Tapi kalau tidak, kita nggak efektif, lebih mengandalkan popularitas, tunggulah, karena nggak ada kompetensi, nggak ada, karena sama-sama bisa rusak, bisa hancur itu perusahaan itu, bisa hancur keluarga itu, bisa hancur negara kita. Kalau memang orientasi efektivitas kepemimpinan itu diabaikan, hanya mengandalkan popularitas. Ngaten Cik. Monggo yang lain, ini sudah waktunya. Iya, kita harus segera closing Pak Jimmy. Baik, mitra PAS FM yang dirahmati Allah, ini sekedar untuk sebuah pemikiran, sebuah sharing untuk menata mindsetting kita, agar supaya kita bisa lebih baik, agar supaya komunitas-komunitas dimanapun levelnya bisa lebih baik sesuai yang kita harapkan, hasanah dunia, hasanah akhirat yang rahmatan lil alamin. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra PAS, kajian manajemen Islam insya Allah bisa Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga pukul 6. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio PAS FM Pati pamit. Informasi PAS FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.